Selamat datang di kelas basis data dasar. Pada video ini kita akan belajar sistem basis data. Nah, ini gambaran ketika user mengakses sebuah program aplikasi sampai ke basis data ya. Jadi dimulai dari user ya. Kemudian dia mengakses program aplikasi ya, misalnya sistem informasi, website ya. Kemudian database itu dikelola dengan SMBD ya, sistem manajemen basis data, misalnya MySQL atau Postgre ya. Jadi itu yang akan memanage ketika misalnya user tampilkan data A. Nah, si SMBD ini dari perintah user tadi itu dia membuat query yang bisa menampilkan data sesuai dengan permintaan, dia ambil dari basis data ini. Ini adalah sistem basis data. Sistem basis data itu gabungan antara basis data dengan perangkat lunak sistem manajemen basis data ya, atau SMBD. Termasuk dalamnya program aplikasi yang dibuat bekerja ya dalam satu sistem atau yang biasa kita sebut dengan sistem basis data. Nanti kita bisa melihat contoh dari SMBD. Ini adalah aplikasi-aplikasi SMBD ya, sistem manajemen basis data. Ini Microsoft SQL Server, kemudian MySQL ya, kemudian Microsoft Access ya, kemudian ada Postgre juga, dan DB2 ya. Teman-teman bisa menggunakan, nanti di praktikum kita akan menggunakan MySQL. DBMS ini dia mencangkup satu ya, itu defining ya, mendefinisikan tipe data, struktur dan batasan ya, atau constraint ya dari data yang disimpan. Misalnya tidak boleh kosong, atau ini hanya integer, ini hanya string ya. Semua itu di manage oleh DBMS ya. Kemudian manipulating ya, itu mencangkup berbagai fungsi query untuk mendapatkan data yang dicari ya, termasuk operasi insert, update, delete ya, serta bisa mengenerate report ya. Kemudian yang terakhir itu adalah sharing ya. Ini dapat diatur untuk dapat di-sharing multiple user ya. Jadi karena tadi tujuannya bisa diakses bersama-sama, maka sharing ini perlu ya teman-teman. Jadi user bisa menggunakan database di waktu yang sama ya. Kemudian mengelola database, merubah ya, menghapus, kemudian menambah, itu di waktu yang sama juga ya. Seperti di gambar ini ya, user A, B ini, C, D, E, kemudian mengakses data dari database ini. Fungsi penting di DBMS. Nah, pertama itu adalah proteksi ya. Jadi karena ini berhubungan dengan data-data ya, dan ada data privacy, kemudian data yang tidak boleh hilang ya. Kalau hilang misalnya perusahaannya jadi chaos, runtuh, jadi kacau ya. Itu bisa terjadi ya. Makanya si DBMS ini dia harus memproteksi ya, mengandung sistem protection yang menangani kondisi malfunction ya, atau crash ya, baik pada hardware ataupun software. Juga mengandung security protection yang menangani pengaksesan oleh user terlarang ya. Jadi misalnya kalau usernya itu belum authorized ya, dia tidak boleh mengakses ya, dia tidak boleh mengakses. Kemudian fungsi yang lain adalah maintain ya, mengandung sistem maintaining yang selalu meningkatkan kebutuhan perubahan tiap waktu ya. Tentu ini misalnya kalau kita punya user, itu usernya mungkin bisa bertambah banyak ya, atau usernya butuh, oh ini saya akses harus cepat ya, kayak gitu. Itu bisa terjadi juga ya. Nah, kita akan belajar prinsip kerja basis data itu sendiri ya. Jadi masing-masing user ya bekerja bersama-sama mengakses data yang sama di basis data. Ini ada beberapa tujuan dari basis data itu sendiri ya. Kecepatan atau kemudahan, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan pemakai ya. Manfaat dari basis data itu sendiri ya. Pertama, dia bisa mengatur ya redundansi ya. Jadi tidak boleh ada data yang sama disimpan dua kali ya. Kemudian memberikan pengaturan hak akses ya, pada user pengguna database. Jadi misalnya user A ini hanya boleh lihat saja ya,
user B ini hanya boleh insert, update, dan delete ya. Atau user ini hanya boleh delete. Itu bisa terjadi. Kemudian menyediakan ruang penyimpanan khusus untuk objek-objek program ya. Kemudian menyediakan struktur penyimpanan yang bagus untuk efisiensi proses query. Nah, ini basis data juga harus bisa mengatur ya pada saat kita membuat tabel, kemudian strukturnya itu diperhatikan di sini ya. Kalau misalnya data-data kita semakin banyak, kemudian kita mau akses dengan cepat ya, kita membutuhkan algoritma khusus ya, atau datanya itu bagaimana caranya supaya cepat tampil. Nah, kemudian menyediakan action khusus berdasarkan rules ya. Jadi kita bisa mengatur rule-nya di database. Kemudian pada saat ada aksi itu harus sesuai dengan rule. Ya. Kemudian si basis data ini wajib fleksibel, up to date ya, dan ekonomis. Kriteria dari basis data ya. Pertama itu bersifat data oriented, bukan program oriented ya. Jadi di sini kita berfokus ke data ya. Aplikasi itu atau program itu hanya untuk memanjakan dari user itu sendiri ya. Datanya harus benar dulu ya. Kemudian dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi ya tanpa perlu mengubah basis datanya. Jadi misalnya kita punya beberapa aplikasi, ada yang dibuat menggunakan iOS, kemudian Android, kemudian Windows ya. Itu bisa mengakses data yang sama tanpa harus membuat khusus masing-masing aplikasi ya. Dapat dikembangkan dengan mudah ya, baik volume maupun strukturnya ya. Harusnya kita dipermudah di scalability-nya ya. Oke. Dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah ya. Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda ya. Nah, ini perbedaan ya, yang signifikan antara basis data dengan sistem berkas ya. Ini sistem berkas ya, pendekatan basis data berkembang karena kelemahan pendekatan sistem berkas. Jadi asal mulanya tadi itu dari sistem berkas yang semakin banyak datanya semakin susah untuk di manage atau disimpan. Ya. Pada sistem berkas, program-program aplikasi menyimpan data masing-masing pada file ya, dan bisa terjadi redundansi juga ya. Kemudian kalau sudah menggunakan basis data ya, satu file berhubungan dengan satu program atau lebih ya. Pengaksesan file dilakukan dengan berbagai metode ya, bisa random, berurutan, atau indeks ya. Jauh-jauh lebih cepat ya jika contohnya misalnya mau melakukan pencarian ya, menampilkan data gitu. Ini adalah salah satu contoh ketika kita menyimpan data dengan metode sistem berkas ya. Misalnya ini adalah order departemen ya. Dia punya program-program, dia punya data customer, inventory, dan back order file ya. Kemudian accounting ya. Kalau sudah ada yang order kan tentu accounting gerak ya, karena dia yang mengatur mengenai ya masalah keuangan. Tentu ada data customer juga tuh di situ ya. Nah, ini masalah ya. Kenapa? Karena data customer disimpan dua kali, di order departemen dan accounting departemen. Nah, seharusnya kalau kita sudah menggunakan basis data, ini cukup disimpan satu kali aja. Jadi modelnya ketika kita menggunakan database system ya. Jadi personal departemen, sales departemen, accounting departemen mengakses database diperentarai oleh DBMS tadi ya. Jangan seperti ini ya. Ya. Ini bisa terjadi kendala ya. Ada data yang duplikat. Nah, ini ada masalah-masalah pada sistem berkas ya, adanya ketergantungan antara program dengan data, duplikasi data, data kurang terstruktur ya, biaya pemeliharaan tinggi ya, dari tempatnya ya udah sangat besar ya, sulit atau lama dikembangkan ya, kemudian sulit untuk berbagi data. Nah, makanya kita membutuhkan sebuah solusi, yaitu adalah basis data. Nah, kenapa di basis data itu pusat repositorinya ya, itu bisa di-share ke seluruh organisasi ya. Jadi misalnya order departemen, kemudian accounting departemen menggunakan data customer misalnya, itu tinggal ambil aja dari master ya, satu aja tempat.
Kemudian data dikelola oleh satu sistem pengendali. Data disimpan dalam format yang baku dan mudah dimengerti. Ketika misalnya end user mengakses sebuah data, ya, itu dia melakukan request ya ke DBMS. Ya. Nanti DBMS yang mengambil dari database. Ya, seperti itu. Baru dikembalikan. Kapan kita menggunakan basis data? Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan basis data ya. Misalnya datanya berupa bisnis ya dan jumlahnya besar, itu perlu menggunakan basis data. Banyak bagian data yang homogen, nah, ini perlu juga basis data. Data relevan untuk jangka waktu yang cukup lama ya, supaya nanti kita bisa menyimpan history ya, dan kita mau mengakses data-data lama. Nah, ini perlu menggunakan basis data. Kemudian data digunakan secara simultan oleh orang banyak. Nah, ini harus menggunakan basis